Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas terkait materi kami. Keberadaan bahasa merupakan keniscayaan yang manusia miliki karena bahasa merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan hewan. Hal ini dikarenakan hanya manusialah yang memiliki bahasa. Jadi sudah seharusnya disyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Sang Pencipta kepada kita, yaitu bahasa. Bahasa sebagai salah satu alat komunikasi menunjukkan peran pentingnya di dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena manusia tanpa bahasa akan menimbulkan sedikit masalah mengenai pesan yang akan disampaikan akan sedikit lebih terhambat karena tidak adanya kesesuaian antara penutur dengan suatu penutur bahasa. Pemahaman bahasa atau lebih khususnya linguistik kini berperan sangat penting dan menjadi fokus utama agar proses berkomunikasi menjadi lebih mudah. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran dan paham yang dari luar pemahaman bahasa atau lebih khususnya pada aspek linguistik kini berperan sangat penting dan menjadi fokus utama agar proses berkomunikasi berjalan lebih mudah. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik banyak memberi pengaruh besar atau dipenuhi dengan berbagai aliran dan paham yang dari luar. Tampak sangat rumit, kemudian saling berlawanan dan membingungkan, terutama bagi para pemula. Ini menurut pendapat Chair pada tahun 2003, 332. Sejarah linguistik yang pada umumnya sangat panjang telah melahirkan berbagai macam aliran-aliran linguistik. Salah satunya aliran tradisional yang menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Untuk itu, memahami lebih jauh terkait bagaimana sih terbentuknya tata bahasa tradisional linguistik di dalam aliran tradisional ini yang telah melalui masa yang sangat panjang, maka perlu kita untuk mempelajarinya. Terbentuknya tata bahasa tradisional ini mulai dari zaman Yunani sampai lahirnya linguistik modern sekitar abad ke-19. Berbagai macam aliran-aliran linguistik. Salah satunya aliran tradisional yang menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Untuk itu, memahami lebih jauh terkait bagaimana sih terbentuknya tata bahasa tradisional linguistik di dalam aliran tradisional ini yang telah melalui masa yang sangat panjang, maka perlu kita untuk mempelajarinya. Terbentuknya tata bahasa tradisional ini mulai dari zaman Yunani sampai lahirnya linguistik modern sekitar abad ke-19. Kemudian rumusan masalah yang akan kami bahas yakni yang pertama, apakah pengertian aliran linguistik? Kemudian yang kedua, bagaimanakah sejarah munculnya aliran linguistik tradisional? Kemudian yang ketiga yang akan kami bahas yaitu apa saja ciri-ciri dari linguistik tradisional. Kemudian yang terakhir, apa kelemahan dan kelebihan aliran linguistik tradisional. Nah,
selanjutnya, apa sih tujuan yang hendak kami capai dari materi yang akan kami bahas kali ini? Tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan atau mampu mendeskripsikan pengertian aliran linguistik tradisional. Kemudian tujuan kedua yang hendak kami capai yaitu mendeskripsikan sejarah lahirnya aliran linguistik tradisional. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan ciri-ciri dari aliran linguistik tradisional. Kemudian yang terakhir yaitu mendeskripsikan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh aliran linguistik tradisional. Yang pertama ialah linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebih dari abad ke-5 Masehi sampai dengan abad ke-2 Masehi. Masalah pokok yang dihadapi oleh para linguis pada zaman ini adalah pertentangan antara fisis dan nomos. Yang kedua, pertentangan antara analogi dan anomal. Para filsuf Yunani mempertanyakan apakah bahasa itu bersifat alami atau bersifat konvensi. Bersifat alami maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul, sumber, dalam prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Pertentangan analogi dan anomali mengangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur. Kaum analogi antara lain Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa ini bersifat teratur. Karena adanya keteraturan itulah orang dapat menyusun tata bahasa. Sebaliknya, kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Jika bahasa itu teratur, mengapa bentuk jamak bahasa Inggris child menjadi children, bukan childs? Mengapa bentuk past tense dari write menjadi wrote dan bukan write? Dari keterangan tersebut tampak bahwa kaum anomali sejalan dengan kaum naturalis dan kaum analogi dengan kaum konvensional. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya silahkan. Baik, selanjutnya zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam studi bahasa ada dua hal zaman Renaissance yang menonjol yang perlu dicatat. Yang pertama, sejarah linguistik, sejarah pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Yang kedua, bahasa Eropa mendapat perhatian dalam bentuk pembukaan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Materi yang kedua, lahirnya linguistik modern. Sejak awal, buku ini sudah menyebut-nyebut bahwa Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik. Diawali dengan pernyataan Sir William tentang hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman yang telah membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan berkembangnya studi linguistik banding atau linguistik historis komparatif, serta mengenai bahasa secara linguistik yang terlepas dari filsafat Yunani kuno. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akika. Saya ingin melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan mendapatkan perhatian penuh terutama oleh para sulfus skolastik. Yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan kaum modiste. Mereka menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Mereka memperhatikan secara penuh atas semantik sebagai penyebutan definisi bentuk-bentuk bahasa. Mereka mencari sumber makna, maka dengan demikian berkembanglah bidang etimologi pada zaman itu. Selanjutnya, tata bahasa skolativa merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. Selanjutnya, Petrus Hispanus memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan nomen atas dua macam, yaitu nomen substantifun dan nomen adjektifun, membedakan semua bentuk yang menjadi subjek, predikat, dan bentuk tutur lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu kelemahan dari aliran tradisional. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Mintresi Astri Cahyani.
Nah, kelemahan dari aliran tradisional yaitu yang pertama, teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan itu masih kacau. Yang kedua yaitu teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Nah, yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Nah, poin yang ketiga yaitu pemakaian bahasa yang berkiblat pada pola atau kaidah sehingga siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa, akan tetapi tidak mahir sama sekali berbicara atau berbahasa di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kelemahan yang keempat yaitu level-level gramatikalnya belum rapi, hanya 3 level yang secara pasti ditegakkan, yakni huruf, kata, dan kalimat. Poin yang kelima yaitu pemberian bahasa menggunakan pola bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Poin keenam, pemberian bahasa berdasarkan bahasa tulis baku, padahal bahasa tulis baku hanya merupakan sebagian dari ragam bahasa yang ada. Yang ketujuh yaitu permasalahan tata bahasa masih banyak didominasi oleh permasalahan jenis kata atau part of speech. Nah, sehingga ruang lingkup permasalahan masih sangat sempit. Dan kelemahan yang terakhir yaitu objek kajian hanya sampai dengan level kalimat sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kelemahan dari aliran tradisional. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Mintresi Asri Cahyani. Nah, kelemahan dari aliran tradisional yaitu yang pertama, teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan itu masih kacau. Yang kedua yaitu teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Nah, yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Nah, poin yang ketiga yaitu pemakaian bahasa yang berkiblat pada pola atau kaidah sehingga siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa, akan tetapi tidak mahir sama sekali berbicara atau berbahasa di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kelemahan yang keempat yaitu level-level gramatikalnya belum rapi, hanya 3 level yang secara pasti ditegakkan, yakni huruf, kata, dan kalimat. Poin yang kelima yaitu pemberian bahasa menggunakan pola bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Poin keenam, pemberian bahasa berdasarkan bahasa tulis baku, padahal bahasa tulis baku hanya merupakan sebagian dari ragam bahasa yang ada. Yang ketujuh yaitu permasalahan tata bahasa masih banyak didominasi oleh permasalahan jenis kata atau part of speech. Nah, sehingga ruang lingkup permasalahan masih sangat sempit. Dan kelemahan yang terakhir yaitu objek kajian hanya sampai dengan level kalimat sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, ciri selanjutnya yaitu ciri yang keempat, yaitu pemakaian bahasa yang berakibat pada pola atau kaidah. Ketatanan dalam pola ini diwarisi sejak para ahli bahasa tradisional mengambil alih tata bahasa Latin yang akan diterapkan dalam bahasanya sendiri. Biasanya, tata bahasa yang sering digunakan yaitu tata bahasa perspektif, di mana tata bahasa perspektif ini merupakan tata bahasa yang cenderung menghakimi benar salahnya penggunaan bahasa. Baik, ciri yang kelima yaitu aliran gramatikal yang belum tersusun rapi. Mengapa demikian? Karena dalam gramatikal
memiliki lapisan-lapisan, di mana lapisan yang paling terendah yaitu huruf. Selanjutnya di atas huruf yaitu kata, dan yang lapisan tertinggi yaitu kalimat. Atau dapat disimpulkan bahwa kata merupakan kumpulan huruf yang memiliki makna, sedangkan kalimat merupakan kumpulan kata yang mengandung pengertian yang lengkap. Selanjutnya yaitu ciri yang keenam. Ciri yang keenam ini adalah permasalahan tata bahasa yang masih didominasi oleh penjenisan kata. Dalam jenis yang keenam ini merupakan jenis yang paling menonjol, di mana karena jenis penjenisan kata merupakan aspek tertua dari linguistik. Cukup sekian atas materinya. Baiklah, selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan aliran tradisional. Keunggulan pertama yaitu teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak dari pola pikir filsafat. Kedua yaitu aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi para penganutnya amat dibanggakan. Ketiga yaitu aliran tradisional mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena salah satu ciri aliran ini senang bermain dengan definisi. Yang keempat yaitu aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi karena pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Yang kelima yaitu aliran ini telah memberikan kontribusi besar terhadap penegasan prinsip yang benar adalah benar walaupun tidak umum dan yang salah adalah salah walaupun banyak pengikutnya. Kelemahannya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro dengan karyanya De Lingua Latina dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammaticae. Yang pertama, Varro dan De Lingua Latina. Dalam buku ini, Varro masih membahas masalah analogi dan anomali seperti pada zaman Stoik di Yunani. Dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua, tata bahasa Priscia. Dianggap sangat penting karena merupakan buku tata bahasa Latin paling lengkap yang dituturkan pembicaraan aslinya. Teori-teori tata bahasa yang merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional, segi yang dibicarakan dari buku itu, yang pertama itu adalah fonologi dibicarakan mengenai huruf atau tulisan yang disebut litera atau bagian terkecil dari bumi yang dapat dituliskan. Yang kedua, morfologi dibicarakan mengenai diktio atau kata. Yang ketiga, sintaksis dibicarakan mengenai oratio yaitu tata susunan kata yang berselaras dan menunjukkan kalimat itu selesai. Buku Institutiones Grammaticae ini telah menjadi dasar tata bahasa Latin pada zaman pertengahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abul Al-Maududi. Saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri aliran tradisional. Tata bahasa tradisional menurut Abdul Khair menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa mengartikan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Kemudian ciri-ciri aliran tradisional menurut Suparno adalah sebagai berikut, yaitu 1. Bertolak dari pola pikir secara filosofis. Ada 2 hal yang menjadi bukti bahwa aliran tradisional menggunakan landasan pola pikir filsafat, ialah banyaknya pembagian jenis kata yang bersumber dari onomarema produk Plato dan onomarema sinismos produk Aristoteles, dan penggunaan istilah subjek dan predikat yang sampai saat ini menjadi materi utama dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Kedua, tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukan pengertian bahasa secara dalam arti yang sebenarnya dan tulisan perwujudan dalam bahasa dengan media huruf. Dengan demikian secara otomatis juga mencampur adukan pengertian bunyi
dan huruf sebagai bukti. Seorang ahli bahasa mencampur adukkan pengertian tersebut dapat dibaca pada kutipan antara vokal-vokal itu. Huruf A adalah yang membentuk lubang mulut yang besar. Kemudian I yang paling kecil. E biasanya terbentuk di dalam mulut sebelah muka, dan O di belakang sebelah ke dalam. MERS dalam Suparmo. Ketiga, senang bermain dengan definisi. Ciri ini merupakan pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah diberi definisi terlebih dahulu, kemudian diberi contoh yang kadang-kadang hanya ala kadarnya. Tapi ini tidak pernah menyajikan kenyataan-kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya.